Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 dalam pekan Paskah yang ketiga. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 69. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang diutus menjadi sahabat kami yang selalu menemani kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui sabda-Mu pada hari ini dapat kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelum berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengikuti sesuatu yang tidak memiliki tantangan adalah sesuatu yang mudah. Tetapi mengikuti jalan yang sulit dan penuh tantangan adalah sesuatu yang tidak mudah.
kesulitan dan tantangan seringkali membuat manusia mundur dan ingin melanjutkan perjalanan. Banyak orang tidak sadar bahwa kesulitan dan tantangan akan membuat manusia menjadi lebih kuat dan tangguh. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa banyak pengikut Yesus yang mundur karena begitu kerasnya ajaran Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Lalu Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, meskipun ajaran Yesus begitu keras dan sulit, tetapi para murid tetap setia untuk mengikuti Yesus Kristus. Mereka telah menemukan dengan keyakinan yang luar biasa bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan Allah yang hidup. Kita sebagai orang yang beriman juga dapat diundang untuk tetap setia dalam iman mengikuti Yesus Kristus. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang selalu siap menghadangi kita dalam tugas pelayanan kita. Namun, semua kesulitan dan tantangan itu bisa kita hadapi ketika kita menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menghidupkan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidup manusia. Tuhan Yesus telah hadir sebagai Tuhan yang begitu peduli dalam mengatasi setiap masalah dan persoalan hidup kita. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.